adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka ini menjadi dasar penerapan keadilan restoratif pada saat pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada perkara apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif. Mendasarkan pada pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini. A. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. B. Tindak pidana merupakan delik aduan. C. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut konon. D. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil. Atau E. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Inilah yang kemudian dapat diterapkan keadilan restoratif. Namun, ada tindak pidana lain yang hakim menjadi tidak berwenang menerapkannya. Pada ayat 2 dikatakan, hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam hal A. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian. Jadi kalau antara korban dan terdakwa ternyata salah satunya atau keduanya menolak untuk melakukan perdamaian, tentu tidak bisa diterapkan. B. Terdapat relasi kuasa. Nah, apa itu relasi kuasa? Relasi kuasa itu adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, garis miring pendidikan, dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dan atau yang C, ini juga tidak bisa diterapkan ya. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ada 5 ya kemungkinan di sini dikatakan apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini, salah satu saja cukup menjadikan itu dapat diterapkan keadilan restoratif. Tapi sebaliknya, ada 3 kemungkinan teman-teman semuanya yang menyebabkan sebaliknya keadilan restoratif itu tidak dapat diterapkan. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, atau yang kedua terdapat relasi kuasa, atau yang ketiga terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.